لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga selalu sehat, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Baik, di video kali ini kita akan berbagi tentang tutorial Microsoft Excel ya. Sama seperti sebelumnya, untuk video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat data validasi, namun dia yang tampil hanya hanya data yang terisi saja. Misal contoh, ini biar mudah dianalogikannya, kita langsung coba praktikan ya. Di sini saya ada sebuah data, ada kumpulan data. Ini ada 20 baris ya, 20 baris. Ada kode, ada nama divisi. Ini jabatan ya. Kita buat data validasinya di sini misal. Ini pilihan divisi misalnya ya. Divisi. Nah, untuk yang normal, kita membuatnya itu di data validasi di menu data ini ya, bagian data. Kemudian pilih data validation di sini ya. Kemudian di bagian allow di sini kita pilih list. Sort-nya kita bisa klik, kemudian pilih bagian sini. Kalau kita pilih semua, sedangkan datanya ini ada 9 ya, ada 9 data. Kalau semua baris kan ada 20 baris tuh. Nah, maka yang muncul 20 baris itu. Kita enter, kemudian kita oke. Nah, ini udah jadi nih data validasinya. Kalau kita buka, dia muncul drop down list yang isinya kumpulan data divisi yang di sini tadi, 20 baris. Nah, di sini munculnya ini mulai dari manajer utama dari sini ya. Bisa lihat di sampingnya. Nomor 9, baris ke-9 itu ada sales retail. Kita bisa lihat di sini ada sales retail di sini. Nah, namun untuk yang biasa ini bagian bawah-bawahnya kosong nih. Bagian bawahnya kosong-kosong ya. Kenapa kosong? Karena data di baris ke-10 sampai ke-20-nya kosong. Maka kalau kita membuka drop down-nya juga, munculnya pasti di posisi ke baris ke-10 ini, yang kosong tadi. Nah, bagaimana cara untuk membuat isi dari drop down list ini sesuai dengan isi datanya? Kita di sini menggunakan formula ya. Misal contoh kita buat formula di sini dulu. Kita ketikkan rumus sama dengan offset, pilih data pertama. Di sini ada di kolom di sel D3 ya. Kemudian klik F4 untuk menguncinya. Jadi muncul dolar di bagian sininya ya. Titik koma, ini kan bagian rows. Bagian rows kita isi dengan 0. Titik koma lagi, bagian calls, kolom, kita isinya juga 0. Kemudian titik koma, di bagian height, tinggi. Nah, bagian tinggi di sini baru kita memunculkan atau memilih data sesuai isi data tersebut. Di sini bisa kita lihat jumlah datanya itu ada 9, maka kita isi 9 saja. Itu height-nya ya. Titik koma, width-nya, lebarnya 1, karena kita membuat satu kolom saja. Kemudian tutup kurung. Ini rumusnya ya. Kemudian kalau sudah jadi, kita bisa blok di sini, blok semua formulanya. Kemudian kita cut, Ctrl X ya, cut untuk memindahkan. Kemudian bagian sini, data validation tadi, kita ke bagian datanya yang tadi tuh. Kita klik lagi. Nah, rumus yang tadi tempelkan di sini. Di blok, kemudian Ctrl V, paste. Klik OK. Nah, data di sini muncul hanya pilihannya, list datanya muncul sesuai dengan jumlah data yang ada di sini.
Itu cara untuk memunculkannya. Namun ketika kita memasukkan data baru, misal di sini kita masukkan misal masukkan marketing ya. Nah, ini akan ada data baru nih di baris ke-10. Di list di sini, list datanya itu marketing otomatis tidak muncul. Mengapa? Karena ini kalau mau lebih cepat bisa kontrol kemudian pilih angka 1 ya. Untuk kalau data itu mengubah formula hurufnya ya. Nah, ini kita bisa ke data validasi lagi. Kenapa dia marketing yang di sini tidak muncul? Karena di sini tadi nih. Di bagian kolom di sini ini Mas, kalau masih teman-teman ingat tadi bagian hike ya. Hike di sini isinya 9. Nah, kita isi 9 kan? Maka yang muncul hanya 9 baris. Nah, untuk mengatasinya maka di sini kita butuh membuat rumus jumlah data. Membuat rumus jumlah data. Caranya bisa taruh di sini atau di mana, kita contohkan taruh di kolom atau di sel A2 di sini ya. Kita ketikkan rumus sama dengan konta atau count juga bisa ya sebenarnya. Kita pilih konta, yaitu menghitung jumlah data. Kemudian blok baris 1 di D3 sampai D22 ini ya. Sampai bawah 20 baris itu. Nah, di sini kan muncul nih ada 10 ya. Artinya ada 10 data. Misal kita masukkan lagi apa ya? Event organization. IO aja, kita singkat saja. IO team misalnya ya. Kita masuk, ini kan jumlahnya data. Jumlah datanya ada 11. Nah, caranya yang seperti tadi, kita kembali ke data validasi. Kemudian rumus yang di sini tadi 9 ini kita hapus yang 9-nya ya. Kita hapus biasa seperti biasa ya. Kemudian pilih kolom di sel A2 ini dipilih. Kemudian oke. Sudah selesai nih. Maka data muncul yang di list ini sesuai dengan jumlahnya. Ada IO team ya. Kita coba masukkan di sini pengganti misalnya. Nah, kita buka drop down listnya, muncul pengganti untuk memunculkan data validasi sesuai jumlah datanya. Jadi seperti itu ya. Baik, untuk di video kali ini mungkin cukup sampai sini. Kita membahas tentang data validasi yang muncul di drop down listnya hanya sesuai jumlah datanya. Untuk pertanyaan boleh tanyakan di komentar ya. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita akan usahakan untuk komitmen untuk membuat konten untuk berbagi ke teman-teman semua. Barakallahu fiikum.